Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Taufik, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Subhan. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Karma Sada Bapak Aris Kurniansah. Yang kami hormati Ketua RW 11 Profesor Nimulon Bapak Kiri Purnomo. Yang kami hormati para ketua RT dari mulai RT 01 sampai RT 10, serta Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan yang mulia ini, yang indah ini, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul berwajah bersama, dan kita masih diberikan kekuatan, dan kita masih bisa menjalankan hormat, yaitu hormat kegiatan nuzulul Quran, malam yang diagung-agungkan. Karena apa? Di malam ini turun yang namanya Al-Quran menjadi pedoman kita. Dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Semoga dengan kita bersama-sama memuliakan atau memeriahkan kegiatan atau memperingati kegiatan nuzulul Quran, kita termasuk umat yang setidaknya termasuk berjuang dalam agama Allah, dan insya Allah kita pun nanti diperjuangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi. Fa insya Allah yang hadir di majelis ini termasuk umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa syafaat itu tidak hanya turun di kita saja, tapi turun sampai anak turun kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin insyaallah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara peringatan nuzulul Quran Masjid Al-Muhajirin yang diadakan tepat di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 atau bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah. Untuk acaranya yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga yaitu mau'izatul acara atau acara inti, dan nanti diakhiri dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Ahmad Taufik SPDD LPD yang selalu kami nantikan tausiah kemudian hasanahnya, kepada Bapak Diri Purnomo selaku Ketua M11 Kelurahan Terbesar Pulau beserta jajarannya, dan juga tentunya anak BRT dari 1 sampai 10 yang kami hormati, kepada para sepuh, para tokoh masyarakat yang selalu dalam pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas Yayasan Kalimat Sadar Al-Bajiri Rukun Perusahaan Pulau, ada Bapak Haji Hamzah, Bapak Imam, Bapak Rono, Bapak Salur dan lainnya, dan juga tentunya para pos lainnya yang selalu kami hormati. Tidak ketinggalan Bapak-bapak pengurus takbir Masjid Al-Bajiri beserta ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Bajiri, para remaja Islam Masjid Al-Bajiri, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yang pertama adalah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita yang tinggal di dirinya merahmati diri kita, menyayangi diri kita, sehingga pada kesempatan ini dengan nikmat Allah kepada kita bersama-sama kita bisa duduk bersama dan mengucapkan salam kepada memperingati Nurul Quran pada malam ini, hari Jumat 20 Maret 2024 bertepatan dengan malam 19 Ramadan 1440. Harapannya pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat dari apa yang kita lakukan. Maka sudah saja kita mengucapkan rasa syukur itu dengan kata hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang selalu kita bacakan, kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah terang kehidupan manusia dari dulu yang tidak beradab sampai tentang adab, dari tidak beretika sampai beretika, sehingga oleh akhlakul karimah, akhlakul muda, sehingga bisa menjadi hidupnya dengan kebaikan. Alhamdulillah. Harapannya semoga saja kita termasuk beliau kiamat mendapatkan syafaatnya, dan kita semoga syukurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, atas nama bapak-bapak, teman-teman pengurus takbir Masjid Al-Bajiri, kami menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Atas kehadirannya, atas kerawuhannya, meluangkan waktu dalam rangka kita memperingati turunnya Al-Quran yang Allah berikan pada diri kita umat Islam sebagai petunjuk diri kita, dan kita pun hendaknya juga mau menerima petunjuk itu sebagai pedoman hidup kita, dan kita pun hendaknya juga bisa memdomi antara itu dalam kehidupan kita. Untuk dalam
sekalian, harapannya nanti kita bisa mendengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan beliau Bapak Ahmad Taufik SPDI MPD, sehingga kita di sini baik memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon izin untuk memberikan penghargaan kepada dua santri kita, yaitu Ananda Johan Adik Saputra, putra dari Bapak Agung Widodo, wonten itu, dan juga Ananda Kaisa Almira Ajila binti Bapak Wahyu Yudadi. Ananda kedua ini merupakan santri TKA. TKA itu Tahun Quran Awal, lanjutan dari TKI, Taman Pendidikan Al-Quran, yang mana mereka berdua itu dari penjelasan Ustazah Sutina dan juga lainnya dalam pembelajarannya telah mencapai target belajar yang baik. Di antaranya juga aktif dalam pembelajarannya, kemudian sudah sampai pada pembelajaran ambil goni, kemudian tilawahnya juga lancar, menunjukkan sendiri walaupun baru menguasai hukum bacaan non sukun dan tampil. Setidaknya ini bisa memberikan motivasi untuk yang lainnya. Di salah-salah kesibukan mereka dengan membagi waktu untuk mengaji dan membagi waktu untuk belajar. Karena dalam perjalanan, mohon maaf untuk sekalian, ternyata dari beberapa putra putri kita itu, santri kita, kesibukannya belajar harus ikut tugas sana sini, ternyata juga sedikit demi sedikit mereka itu berkurang kehadirannya mengikuti kegiatan mengaji dalam kegiatan itu. Untuk itu kami mohon dukungan kepada pendengar semuanya yang punya anak kecil atau cucu-cucu yang sekiranya yang kemarin itu sudah aktif di TKI atau TKA, selalu aktif dalam kegiatan tersebut. Kepada anak-anak Jovan dan anak-anak desa bisa maju. Ya, anak-anak Jovan. Pada yang terhormat Bapak Wakil 11 dan Bapak-Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 10. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muwahhidin dan jajarannya yang di sini sekaligus Bapak Ketua Takmir ini sebagai Ketua Yayasan Kamisada Al-Muwahhidin Guru. Juga yang dihormati kepada bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muwahhidin yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita senantiasa masih diberikan kesehatan
sehingga dalam malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajalah dalam rangka menghadiri pengajian Nurul Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan yang Muharram Ustaz Ahmad Taufik. Dan pada malam ini kami hanya bisa memberikan informasi berkaitan dengan keberadaan Yayasan Kalimasada Al-Muhajirin Kultur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili Dewan Pembina Yayasan Kalimasada Al-Muhajirin Kultur memberikan sedikit informasi kepada bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan kaum muslimin RW 11 bahwa dengan terbentuknya yayasan yang baru-baru ini sesungguhnya hanya sebagai ikhtiar kita untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui badan hukum Yayasan Kalimasada yang sudah ada pada tahun kalau nggak salah 1989. Jadi kita hanya memperbaharui atau menghidupkan kembali yayasan yang selama ini sudah tidak aktif lagi. Karena yayasan yang tidak lama tidak tercantum dan tidak terdaftar lagi di Kemenkumham. Jadi dengan ikhtiar keberadaan yayasan baru ini semoga dapat bersinergi dengan PPI Al-Muhajirin dan juga untuk kemajuan dan kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Itu tujuan dari terbentuknya Yayasan Kalimasada Al-Muhajirin Kultur. Kami berharap dengan keberadaan Yayasan Kalimasada Al-Muhajirin Kultur ini dengan terbitnya SK nomor KU 0025712 01 tahun 2002 ini insya Allah kedepannya dapat terus memberikan kontribusi, manfaat dan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan di PPI Al-Muhajirin dan meningkatkan kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Di era sekarang ini, keberadaan Yayasan Kalimasada Al-Muhajirin adalah sangat mutlak dan sangat diperlukan karena yayasan ini adalah mempunyai badan hukum dan mempunyai legal Quran untuk menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan juga Banko PPI atau Banko yang PPI, yaitu Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam. Ini juga mengacu pada aturan Kementerian Agama di mana setiap lembaga pendidikan Al-Quran atau setiap lembaga pendidikan agama itu harus mutlak memiliki yayasan. Jadi tanpa adanya yayasan ini tidak diakui keberadaannya atau belum formal atau belum keberadaan PPI yang ada di Kota Semarang. Jadi dengan terbentuknya yayasan Kalimasada Al-Muhajirin ini insya Allah kedepannya kita bisa membantu kinerja dari pengelola Taman Pendidikan Al-Quran dan juga Takmir Masjid Al-Muhajirin. Itu harapan kami. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami berharap kepada bapak-bapak warga RW 11 khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin, insya Allah sekali lagi kami selaku pembina atau dewan pembina yayasan sekali lagi berharap mudah-mudahan dengan peradaan PPI ini kita bisa membentuk generasi yang Quran, generasi yang cinta dengan Quran, dan juga sekali lagi kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin kami berharap dengan peradaan yayasan ini insya Allah nanti kedepannya kemakmuran Masjid Al-Muhajirin akan semakin meningkat. Amin.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anas Kurniansah selaku Ketua Pembina Yayasan Kalitasat, kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ketua RW 11 Kabupaten Kulon, kami kepada Bapak Giri Purnomo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz Ahmad Taufik, SPDI, yang kami gugur untuk tausiahnya, yang kami hormati Iwan Mu'minan, Yayasan Karena Saja, Al-Masjid Al-Qur'an, ada Bapak Aris, Bapak Dono, Bapak Petat, dan yang lainnya, dan pengurus yayasan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pakmir, Bapak Sederhana Sadi, dan pengurus Pakmir yang sedang ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RT tahun 1 sampai 10 dan seterusnya, dan beberapa Bapak jemaah masjid Al-Masjid. Alhamdulillah, biasanya sekali lagi kita ucapkan kepada Allah SWT selalu memberikan nikmat iman, sehat dan waktu, sehingga kita pada malam ini bisa berkumpul dalam keadaan yang keadaan sehat kami selaku ketua yayasan mengapresiasi kepada Bapak yang selalu mengadakan kegiatan untuk kemakmuran dan kebaikan di lingkungan Indonesia. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ustaz yang telah menginformasikan perjalanan atau mulai hidup lagi untuk yayasan Al-Masjid. Semoga kerjasama antara Takmir dan yayasan lebih meningkatkan kemajuan di lingkungan Indonesia. Dan alhamdulillah di lingkungan Indonesia saat ini sudah berjalan kegiatan positif dari anak-anak bapak-bapak yang ada, dan mungkin pesan kami pada Bapak mungkin yang masih kurang nanti bisa kita tingkatkan, terutama yang remaja dan bapak-bapak remaja yang masih agak kurang untuk kegiatan masjidnya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Giri Purnomo selaku Ketua RW 11 Kabupaten Kulon, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti acara Mau'izatul Hasanah, peringatan menjudul Quran Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Taufik. Kepada beliau Ustaz Ahmad Taufik, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan, kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menjawab salam saya kami keras mudah-mudahan pada umur Nare Amisan yang paling keras mudah-mudahan segera Nare Amisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab keras tak ikhlas mudah-mudahan barokah umurnya, diberikan Allah keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, semua hajatnya dikabulkan, utangnya lunas. Semakin bakar biasanya menanyakan yang keras tapi ikhlas mudah-mudahan aman dari banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirin para ulama, para kiai, para santri, para hadirin, sepuh khusus para kewajiban pembina yayasan Pak Aris kita sangat hormati, Bapak Ketua RW 11 yang kami hormati, Pak Ibu Purnomo, wabil khusus Hakim Kali, Ketua Kabinet Al-Hajri, Bapak Yusufan beserta seluruh jajaran pengurus takmir yang sangat berhormati, Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 15 yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, dengan tasbih hari yang sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semuanya mungkin, bapak sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini, umur kita ini bisa terus kita syukuri. Minimal syukur kita ini kita ungkapkan dengan lisan iqaulina alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah menerima rasa syukur kita ini. Allah menempatkan kita pada derajat abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Amin Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diakui sebagai umat Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat Nabi. Amin Allahumma. Kita sholawat dulu. Sallallahu Sallallahu
Ibu bapak saudara Allah, Tanwir Masjid Al-Muhajirin malam hari ini mengadakan tasyahud. Bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmat itu berupa Al-Quran yang baik. Bapak Ibu, Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci, tapi Quran itu sebetulnya adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, dan mukjizat ini diwariskan kepada kita. Nabi Musa alaihissalam, Nabi salah satu ulul azmi minal rusul. Nabi Musa itu punya mukjizat, salah satunya itu tongkat. Kalau dilempar tongkat berubah jadi ular. Para penyihir Fir'aun itu yang tongkatnya dilempar menjadi ular kalah dengan tongkatnya Nabi Musa atas izin Allah. Tongkat dilempar berubah jadi ular, ularnya bangsawan atau apa anak buahnya Fir'aun kalah, tongkat berubah jadi ular. Bahkan tongkatnya Nabi Musa ketika dikejar pasukan Fir'aun di tepi laut Merah, Nabi Musa diperintah oleh Allah, Musa pukulkan tongkat. Ketika itu Nabi Musa berdoa, berdoanya gimana ya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pukul. Ini laut terbelah menjadi jalan. Itu mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa mukjizat. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, salah satunya menghidupkan orang mati. Jadi kalau ada orang mati, sowan ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa minta tolong, ini orang mati, tolong jangan hidupkan. Inilah mukjizatnya Nabi Musa yang berupa tongkat itu tidak diwariskan kepada umat, dan apabila tidak diwariskan kepada yayasan masjid, dan kalau diwariskan alam banjir so dikas, ya apalagi kalau diwariskan kepada akhir, pensiun jadi guru, apa membuat siklus kumpul-kumpul ular, tongkat dilempar dari ular. Tongkatnya Nabi Musa tidak diwariskan kepada umat. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, juga tidak diwariskan kepada umat. Bayangkan kalau diwariskan kepada rakyat ini, masalah. Ramai orang yang mati dikumpulkan, bismillah hidup. Ketua itu mempublikasi, Pak RT, Fakultas Kedokteran kuat. Gak takut mati, apotek tidak ada obatnya. Mahasiswa kedokteran mengundurkan diri dengan orang mati bisa hidup. Dan mukjizat ini tidak diwariskan kepada umat. Tetapi Al-Quranul Karim, mukjizat Rasulullah SAW diwariskan kepada kita. Oleh karena itu sungguh malam hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah, kita menerima karunia warisan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Quran. Surat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq 1 sampai 5.
menerima ini pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Menerima di 2 Hijrah. Di 2 surat yang pertama itu coba kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq 1 sampai surat ini pertama kali 17 Ramadan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama adalah malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu mungkin 21, 23, 25, 27 atau 29. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar berdasarkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tetapi Quran tadi yang saya katakan kok 17 Ramadan pertama kali turun. Berbeda dari pemahamannya di bawah. Quran itu diturunkan sak gelondong untuk 30 juz itu pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia untuk sak gelondong pada malam Qadar. Kemudian dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur bertahap. Itu dari langit dunia ke dunia ini secara bertahap. Nah yang pertama kali itu tanggal 17 Ramadan di 2020 yang surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi bukan bertentangan tapi pemahaman maknanya berbeda. Bapak Ibu kalau kita lihat surat Al-Alaq itu perintah membaca. Iqra itu maknanya membaca. Padahal pada saat itu masyarakat Arab itu jahiliyah secara perilaku, jahiliyah secara akidah, jahiliyah bodoh, secara akidah bodoh, perilakunya juga tidak manusia, tidak mencerminkan itu manusia, jahiliyah. Tetapi justru yang perlu pertama kali perintahnya membaca, bukan perintah untuk mengisahkan Allah, bukan perintah untuk menyembah Allah. Tapi perintah yang pertama justru perintah untuk membaca. Iqra, baca. Maka di kitab-kitab tafsir itu dijelaskan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang berciri khas ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin selamat itu hanya ada 2 pilihan. Kita ingin menjadi aliman atau muta'alim. Kita menjadi seorang pembelajar, orang yang belajar, atau menjadi orang yang alim, orang yang mengajar. Pilihannya hanya 2, menjadi alim, berarti dia harus mengajar, atau menjadi muta'alim, atau menjadi pembelajar, atau orang yang belajar. Ini isyarat dari makna surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang isinya perintah tadi membaca. Iqra. Maka tadi kita bergembira dengan anak kita yang tekun membaca Quran. Dan di sini saya juga ada kritiknya. Ada kritiknya. Ada kegiatan tadarus setiap malam di sini. Dan banyak penggerak di sini yang menjadi motor secara agama untuk punya masjid yang megah seperti ini, fasilitas lengkap, bisa dibandingkan dengan RW yang lain. Tentu sini punya nilai kelebihan dibanding yang lain. Dan ini tentu barokah dari warga untuk yang kompak. Biasanya kalau RW-nya aktif ke masjid,
itu RT-nya juga aktif. Kalau RT aktif, biasanya warganya juga aktif. Iya dong, biasanya. Dan alhamdulillah betul. Sehingga terlalu aktif. Kata sebenarnya, alhamdulillah punya mesin penggerak ini, alhamdulillah. Dan ini sekali lagi, ikhra semangat untuk belajar itu mudah-mudahan terus kita kembali. Mudah-mudahan aku yayasan ini bisa semakin ada proposal-proposal baru. Kalau yayasan sama FB kompak, takmir kompak, rukun, visinya sama, insya Allah maju. Biasanya yang tidak maju di rukun antara yayasan dan takmir itu bukan sama visi, beda pendapat, tidak rukun. Kemudian FB-nya juga beda pendapat sekaligus saling mereka. Alhamdulillah, semangat Iqra ini yang malam hari ini kita renungkan kembali. Apakah kita ini menjadi aminan Al-Quran? Lalu salam. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akrimu Allah di dunia." Muliakanlah keluarga Allah di dunia. Sahabat, ya Rasul, Allah itu kan Esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Apa punya keluarga di dunia? Rasulullah menjawab, punya. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah yang disebut keluarga Allah di dunia? Rasulullah menjawab, hum yaqra'una Al-Quran. Mereka yang senang membaca Quran. Bapak Ibu, orang yang ditakdirkan Allah rajin, gemar membaca Quran, ini memang dia dicintai Allah. Jadi beruntung kalau terjadi termasuk golongan yang dicintai Allah dengan rajin baca Quran, gemar baca Quran. Dan biasanya di muhajirin ini setelah ngidip nanti tentang harus mereka itu keluarga Allah ini. Dan ada yang tadarus yang rutin tadarus, yang rutin baca Quran. Mereka itu ahlullah itu ya. Mereka keluarga Allah di dunia ini. Karena Allah takdirkan dia cinta kepada Allah. Salah satu cirinya rutin rajin membaca Quran. Habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Yang begitu, yang ini kunjungin apa? Oh boleh. Nipu Allah itu. Ini bapak-bapak itu. Apa lagi? Di kota mas. Ahlullah di dunia mau berangkat ke kantor baca Quran, pulang dari muhajirin sholat maghrib sampai di rumah baca Quran. Kalau ayah ibunya baca Quran, saya kok yakin anaknya juga rajin baca Quran. Anaknya tidak mungkin pegang remote. Dan kalau bapaknya dari muhajirin maghrib begitu sholat saya pulang ke rumah, orang yang dipegang. Nomor satu apa? PD. Nomor dua apa? Kok nyetel TV? Kira-kira anaknya pegang Quran ngaji atau duduk di sampingnya? Duduk di sampingnya. Pegang HP, main ML. Apa saja? Oh, bawa game itu. Itu kayak Mobile Legends. Anak-anak sekarang, kalau habis maghrib pulang ke rumah, bapak ibu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumara. Bapaknya nangis, ibunya di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahnya ngaji, ibunya ngaji.
umumnya kita, saya mendengar, itu tidak membuat waktu prioritas, tapi waktu sisa. Kadang sudah capek, baru baca Quran. Bukan capek karena baca Quran, tapi karena sudah capek terus baca Quran. Akhirnya baru dapat satu halaman sudah waktunya Masya Allah. Berikan kan? Oh iya, Pak ini. Pak Emri. Mereka itu keluarganya Allah itu rajin rutin baca Quran. Bapak Ibu, ada penelitian yang ini sudah dirilis di jurnal internasional. Orang yang rutin baca Quran, utamanya pada waktu subuh dan waktu maghrib, itu kecerdasan otaknya meningkat. Waktu subuh dan waktu maghrib kok digunakan untuk baca Quran, itu kecerdasannya meningkat. Itu rilis juga, dan kok meningkat? Karena di waktu itu ada pergantian antara malam ke siang, yaitu pada waktu subuh, dan pergantian siang ke malam, yaitu waktu maghrib. Pada dua waktu itu, otak itu refresh. Kalau bahasa HP itu refresh. Ketika refresh, otak diisi dengan gelombang-gelombang bacaan Quran. Wah, itu enak sekali. Merenungi, membaca, pelan-pelan, dinikmati. Itu nikmat. Alhamdulillah. Dua waktu itu apa ya? Monggo jangan disisihkan dengan waktu yang utama. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini. Malam hari ini takbir al-fajr mengendaki. Kita bersyukur atas nikmat Allah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah di dunia, dan kita sisihkan waktu kita, waktu yang utama tadi, bukan waktu yang sisa untuk membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah Allah, besok dia mulai kiamat itu akan ada syafaatul Quran di samping syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok Quran ini akan menjadi penolong. Penolong untuk siapa? Untuk mereka yang ngaji kembali. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah safi'an bi ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi mereka yang membaca. Ini hadis sabda Rasulullah SAW. Jadi mereka yang rutin baca Quran, yang menyisihkan waktu utama untuk baca Quran, insya Allah nanti berbahagia ketika di akhirat, karena mereka akan mendapatkan syafaatul Quran. Amin. Nah, ini mudah-mudahan tambah semangat setelah dari pulang haji, tambah semangat baca Quran. Dan terus mau belajar Quran tapi belum bisa belajar. Kemana belajarnya? Ketua yayasan, Pak MP, Pak Yani, di sini banyak yang bisa baca Quran. Saya lihat. Aku lihat dari wajahnya bersih, wajah-wajah Quran. Amin. Supaya tambah semangat malam hari belajar Quran. Meskipun baru jilid 1, meskipun baru jilid 1. Iqra. Bapak proses dan maksudnya. Alhamdulillah. Yang penting punya semangat belajar. Dan yang belum bisa baca Quran itu malah pahalanya juga. Pahala susah payah belajar sama pahala membaca Quran. Orang kalau baca Quran itu pahalanya 10 kebaikan berukut. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya itu 10 kebaikan, sinnya 10 kebaikan, minnya 10 kebaikan. Setiap hurufnya itu nilai pahalanya 10 kebaikan. Bagi yang belum bisa baca Quran, dia belajar, dia dapat pahala per hurufnya tadi 10 dan seterusnya, plus dapat pahala belajar. Alhamdulillah.
Itu kalau membaca Quran tanpa wudu. Kalau baca Quran pakai wudu, itu pahalanya 25 perlu. Maka itu sekali-kali pegang kalkulator, temennya baca, jadi langsung diketik berapa ada. Insya Allah rusak kata. Saking kata. Baca Quran dengan wudu 25 perlu. 25 kebaikan. Loh kalau dibaca di dalam sholat, pahalanya menjadi 50 perlu. Jadi kalau bisa 50 bacanya panjang. Lalu majelis itu antara itu atau semua ya. Saya juga pakai. Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus al-azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yas'u 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Umpama imam maca ini, kira-kira istilah juga dapat masukan dari siapa? Ampun ibu Pak Ustaz, bersumpah imam. Lu mau apa? Jajal pasukan itu jajal. Dengan imajinasi tak perlu dipelajari. Sehingga dari itu, maka itu apa saja bukan sesuatu juga itu. Padahal penduduknya itu sekali penuh kalau di jalan. Dan kita tahu pahalanya 50, tapi tetap kita pilih dulu. Bu, jika pilih yang panjang atau pilih dulu. Padahal salahnya 50 per. Memang zaman saat ini modelnya sih cepat-cepat banget. Dan pulang itu Pak, bulan balik. Engeng ngomong, Ustaz, kapan pakai doa yang ada acara. Tapi Yusuf Pak Ustaz, doa ini cekak mau. Itu mau beri anjir dulu sih. Cegah, khusus-khusus padahal doa ibadah, tapi tidak boleh lama. Nah ini tidak sekali enggak. Di banyak kesempatan Tuhan itu katakan doa di akhir acara. Langsung merasa ampun suwi-suwi. Tuhan dipuji dengan malu. Tahu. Eranya kita ini. Orang sekarang itu pengennya yang kelihatan mata. Diiming-imingi ganjaran tidak begitu efek. Misalnya Bapak-bapak, kalau sholat Jumat datang malam itu pahalanya setara dengan onta itu ada di Arab ini kita bisa mengenai tercimuri nabi. Loh, Jumat datang pertama itu onta. Apalagi sifatnya apa sih? Malah Pak Ebi, umpah. Datang kedua itu sapi. Datang ketiga setara kambing atau domba. Loh, sudah diberitahu berkali-kali hadisnya ada bahwa datang awal itu onta, sapi, kambing. Datang berikutnya yang ayam, paling beri yang dong. Bencana urusan ini Pak, domine dong Pak dari ada. Dengan nanti sampai kok lendong, sanggup Pak, daripada dapat kota saya sibuk membuat kandang sama yang menjikan orang saya lendong. Oh, jawab udah pintar Pak. Itu pahalnya, karena tidak ada dohiriannya, nggak bisa dilihat. Ya tidak percaya. Berangkat kesempatan itu agak santai atau silakan. Pak Ibu mau ilmu ini awal minat kecil kudu. Kalau kita sudah mau bagi baru pada rumahnya ganti. Tadi nggak datang. Sudah mau bagi padahal sudah tahu datang pertama orang datang
ada 21, ketika kambing itu tidak digagas. Karena tidak ada buktinya. Loh, sekarang Pak RB mengumumkan bahwa Bapak, saya dapat amanah dari kelurahan. Besok hari Sabtu, pandangan semua diakui lapor. Karena akan dapat bantuan masing-masing orang 1 juta rupiah. Diakui rawuh kelurahan jam 9 pagi hari Ahad. Kantor baru buka jam 9, terus antri saja. Dia lagi, ini terong dulu. Oh iya toh. Sebenarnya urusan pahala tidak ada bukti yang tidak ada. Walaupun istri ini milik Mas, saya berangkat awal tahun Sumatera, untuk Mas, sapi Mas, sudah jalan. Hari aku tadi kalau yang ini Sumatera, udah tahu kok orang banyak jembatan untuk gila. Sebenarnya, paling sudah pagi. Urusan di rumah sekarang. Bapak Ibu saudara, Quran sebagai petunjuk. Umpami jenengan beli HP baru, itu kalau jenengan buka kardusnya, itu ada buku panduannya. Jenengan beli kulkas baru, lemari es, itu kalau masih baru di kardusnya itu ada buku pedoman, buku petunjuk. Jenengan beli kipas angin atau elektronik apapun baru, di dalam kardus itu oleh pabrik disediakan buku petunjuk. Allah SWT menciptakan saya, menciptakan jenengan, dilengkapi buku petunjuk. Buku petunjuknya itu Quran. Maka ibu kalau beli kulkas baru, itu jenengan baca dulu panduan petunjuknya. Kulkas 2 pintu caranya begini, woodnya sekian. Kemudian kalau ingin membersihkan begini caranya. Rak pintu itu fungsinya ini, kapasitas ini dibaca. Awet kulkas. Mengapa? Karena membaca bukunya. Begitu jenengan beli kulkas dari toko elektronik, dikirim pakai pick-up, perjalanan ke jauh, jalannya sudah tidak rata. Beronjal sampai di rumah jenengan buka kok langsung dicopotin alamat tetap rusak kulkas ini. Mengapa? Karena mesinnya belum bulat getarannya. Maka kalau di buku panduan itu didiamkan dulu 1-2 jam tenang dulu, mesinnya baru dicolok. Orang kalau tidak baca buku petunjuk penggunaan lemari es kulkas ini Pak, cepat rusak Pak kulkas. Konslet. Bu, manusia hidup kok tidak baca buku petunjuk, kok tidak baca Quran, konslet. Berikan Pak. Itu lengkap bagi itu. Konslet. Karena dia itu tidak baca panduan Qurannya. Taraktu fikum amroni intamasaktum bima lan tadiku abadan. Aku tinggalkan kepadamu 2 hal, 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Lan tadiku abadan Rasulullah. Apa itu 2 petunjuk? 2 benda beratnya, 2 pusakanya apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuknya Quran. Dan malam hari ini, mari kita mulai aktif membaca petunjuk supaya tidak konslet. Amin Allahumma. Bu, orang kalau konslet dikandani itu wahnya, dijari bukan iya, tapi aku gak ngerti. Beri aja lah. Wah, ini yang tentang ini. Gara-gara tidak membaca buku petunjuk Al-Quran, baca Quran. Sulit, iya sulit. Karena mereka yang ditakdirkan Allah yang memang gemar baca Quran. Dalam hal ini mudah-mudahan yang hadir semuanya tergerak untuk baca Quran. Bapak Ibu, kata kiai kita itu kamu sampai yang umpama dalam sehari kok tidak sempat baca Quran kamu.
Nyuwun karekam Al-Quran itu dengan tinggi, dengan bukan mawon, didelok mawon terus ditutup mawon, jangan gitu. Mau ibu, kalau kamu nanti sibuk seharian tidak sempat baca Quran, tolong ditengok Quran. Hari Senin sibuk buka, tutup. Hari Selasa kok sibuk buka lagi. Oh, cepot. Hari Rabu kok juga sibuk buka. Oh, cepot lagi. Tuh, kalau dengan bersempat baca, tunggu, pilih. Cukup dibuka harus ditutup, maka dipraktekkan. Ini uangnya, angin. Yang kita buat pesan simpel tapi kok dijalankan itu sulit. Orang yang meluangkan waktu sekedar remo, itu kalau tidak ada rasa cinta di dalam hati, sulit Pak. Sulit. Ada rasa rindu untuk membuka Quran. Ada rasa rindu untuk membaca Quran. Rindu itu tumbuh karena ada rasa cinta. Rasa cinta itu tumbuh, itu barokah dari Allah. Dan juga harus kita ikhtiarkan. Jangan kita biarkan diri kita ini jauh dari Quran. Dan alhamdulillah yayasan punya terobosan, punya teknik. Tinggal nanti PRW menggerakkan masa yang terpaksa dan anak-anak. Didukung semua RT. Insya Allah nanti peruntuk ini menjadi RW yang bercahaya dalam tanda kutip. Kata Rasulullah, "Nawwiru buyutakum bisolat wa qiraatul Quran." Terangilah rumahku dengan sholat dan bacaan Quran. Rumah kok sering dibacakan Quran di dalamnya, itu bercahaya dalam pandangan Allah. Rumah mewah, lampu yang bagus, cahayanya kelap-kelip berwarna-warni, kok tidak pernah untuk baca Quran. Rumah seperti ini gelap dalam pandangan Allah. Ibu bapak, rumah kita kalau kita bacakan Quran terang begini, meskipun listrik sedang mati, berarti banjir mati boleh. Listrik padam, lampu gelap, tapi kalau rumah itu sering digunakan baca Quran, rumah itu tetap terang dalam pandangan Allah. Namun buyutakum bisolat wa qiraatul Quran. Alhamdulillah. Dan kata Rasulullah, orang mukmin yang terbiasa baca Quran itu seperti buah utrujan. Buah utrujan. Maka mukmin lagi yaqra'ul Quran kama bani utrujan. Orang mukmin yang terbiasa baca Quran seperti buah utrujan. Buah utrujan itu cirinya baunya harum, rasanya enak. Ribu atau libur, watak atau libur. Baunya harum, rasanya enak. Orang mukmin baca Quran, baunya harum, rasanya enak. Seperti siapa Pak? Ini ibunya kan? Dia rokok. Ketua ini sama ini kok rukun Pak? Biasanya warganya rukun. Kalau RW sama Pak RW tidak rukun, numpang warganya. Langsung. Orang mukmin baca Quran itu seperti utrujan, baunya harum, rasanya. Buah yang rasanya enak, baunya harum. Kira-kira enggak apa? Durian. Kalau nggak setuju yang bikin sapu. Apa ya? Harum tak enak. Harum enak. Utrujan. Orang mukmin baca Quran harum enak rasanya. Orang mukmin yang tidak baca Quran itu karena tali tamroh seperti buah kurma. Buah kurma itu enak, manis, tapi tidak ada baunya. Kurma itu orang mukmin yang tidak baca Quran itu seperti siapa? Pak RW pernah seperti buah kurma.
rasanya enak, tapi tidak ada bau. Walau tadi munafik tadi yang Al-Quran karena Al-Quran orang munafik yang baca Quran itu seperti sekutu bunga, tanpa dengan coba makan bunga melati Pak, pahit Pak, meskipun harum. Ibu pernah makan melati? Ya, kalau pernah mungkin jadinya saudara ini susah susah. Orang munafik kok baca Quran harum tapi pahit seperti sekutu bunga. Orang munafik yang tidak baca Quran Rasul seperti handol. Buah andola itu rasanya tidak enak, baunya tidak enak. Buah apa ya? Rasanya tidak enak, baunya tidak enak. Pacing, ya pacing mungkin. Pacing, rasanya tidak enak, baunya tidak enak. Buah andola, orang munafik kok tidak baca Quran, terus baunya tidak enak, rasanya juga tidak enak. Mudah-mudahan kita ini buah pekerja. Baunya harum, rasanya enak. Mengapa? Karena kita orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah Allah, Al-Quran yang diturunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sebagai petunjuk untuk kita, Quran itu juga punya fungsi sebagai obat. Sifatul linnas kata Allah, menjadi obat, menjadi penyembuh penyakit rohani, sekaligus juga bisa penyembuh penyakit jasmani. Maka banyak penelitian modern, orang yang sakit kemudian didoakan dengan lantunan bacaan Quran, itu tingkat kesembuhannya lebih cepat daripada mereka yang tidak didoakan dengan bacaan Quran. Maka sering itu kalau pengumuman di masjid, nyuwun hadiah Fatihah kami Bapak belajar pulang dengan menghidupkan tinggi kanti wawasan apakah saged dengan si apalagi tanpa berikan apa seperti saya Pak RB pernah baca Al-Quran itu punya daya beli. Alhamdulillah sifatul linnas, penyembuh bagi manusia, baik penyakit jasmani, fisik, ataupun penyakit rohani. Nah, penyakit rohani itu contohnya Pak. Pak, penyakit rohani itu contohnya iri, dengki, tetangganya beli kulkas, dia malah panas dingin badannya. Tetangganya beli kipas angin, dia malah kepanasan. Berbeda. Enak. Yang diberi. Kudunya nama apa? Penyakit hati bisa sembuh dengan bacaan Quran. Penyakit jasmani bisa sembuh dengan bacaan Quran. Jangan yang pernah sakit gigi, masya Allah sakit gigi. Sakit gigi itu sakit sih, masya Allah. Sakit menangani. Daripada sakit hati, kita pilih sakit apa? Gigi, sakit gigi. Bu, dia sakit hati sama sakit gigi pilih mana? Iya. Bu, udah pilih Pak. Sakit hati. Sakit gigi berdasarkan pengalaman orang yang pernah sakit gigi untuk terus baca Quran itu punya daya penyembuh yang lebih cepat. Ayo nanti pikirannya adem, lakukan baca Qurannya itu enak, punya daya tenang, akhirnya cepat sembuh. Nah makanya coba. Amin Allahumma. Quran itu punya daya penyembuh. Asal kita yakin Pak, Bu, asal yakin. Urusannya yakin dia, bukan yakin dia. Dia kita santri, sholat terbiak, Pak Yai, kalau sholat terbiak tidak ada hajat Pak Yai. Hajat apa? Sampai ada hajat berapa? Yai, kalau ijazah dirinya. Ijazah apa? Kalau ini sakit lapak terminggu saya ingin bisa berjalan di atas kaki.
mobil tapi buatan di tengah ingin ijazah sambil jalan di atas air melihat sampingnya tenangan yang memberi ijazah sambil dan membaca dibaca 1000 kali per hari selama 40 hari non-stop. Alhamdulillah mobil itu ya penuh ijazah sampai di rumah tidur. Bangun tidur itu dia mempakati apa yang dibaca. Dia bilangnya yoga itu dihidup dibuat yoga itu baik yoga itu benar 40 hari yakin dicoba di atas air bismillah yakin bismillah yoga itu bisa kemana yakin saking senengnya langsung soalnya sampai ditarik ijazah dengan Masya Allah manjur mustajabah di apa yoga itu ini jadi pakai ijazah buatan kan ya ayu orang kalau dari kita itu dari sini kalau sambil berjalan di atas air Masya Allah ini wakil dan yoga itu bisa berjalan di atas air satu bulan ini semua satu tidur dia jajan ngomong sepi santri jajan yoga itu buku kasih dan jajan cukup sekali cukup. Kenapa? Dia tidak yakin jajan. Dia paling dulu perisau tak jajan. Dijaga nyemplung makan. Mengapa? Dia belum yakin. Niatnya jajan. Dan niatnya jajan untuk dijaga oleh Gusti Allah. Dan doa itu urusannya yakin. Nek belum yakin dengan orang ragu. Model apa teman? Belum dijaga oleh Gusti Allah. Quran juga begitu. Quran kalau kita yakin punya daya sembuh, kok yakin? Insya Allah dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Cekap semangat dengan sahabat sahabat menangis dan kepikiran pun menemukan sahabat pun mungkin dimanfaat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Amin.
Kami ucapkan pada terima kasih kepada Allah serta taufik serta pendidikan yang sudah memberikan poin hasanah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah keberkahan dari kegiatan Nuzul Quran dan kita termasuk umat yang senang membaca Al-Quran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara kegiatan Nuzul Quran bersama Muhajirin. Apabila kami selaku acara ada hilaf atau kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Kami tutup memberi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.